إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, yang semoga Allah tabaraka wa taala berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah subhanahu wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya, karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah tabaraka wa taala ini. Tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala, duduk sejenak di majelis ilmu, duduk sejenak di salah satu taman-taman surga di dunia, dan mudah-mudahan duduknya kita di sini bisa bernilai pahala yang berlipat ganda dalam pandangan Allah tabaraka wa taala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabahas kita, kajian kita tentang kitab Aktualisasi Akhlak Muslim atau Aktualisasi Akhlak Salaf, yang ditulis kitab ini oleh Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani bersama istri beliau hafizahumullah ta'ala. Sudah kita bahas panjang lebar tentang ikhlas, betul ya? Baik itu fawaidul ikhlas, baik itu ciri-ciri orang yang ikhlas, kiat-kiat agar ikhlas, dan seterusnya. Hari ini kita akan masuki bab baru, yaitu tentang muraqabah. Kita akan memasuki bab baru tentang muraqabah. Halaman 149. Muraqabatullah. Muraqabah. Di antara nama-nama Allah tabaraka wa taala adalah Ar-Raqib. Apa arti Ar-Raqib? Ar-Raqib, yang maha mengawasi. Barakallahu fikih, betul. Di antara nama-nama Allah adalah Ar-Raqib, yang maha mengawasi. Itu Allah azza wa jalla yang maha mengawasi para hambanya, baik secara zahirnya, lahiriah yang terlihat, ataupun batinnya. Allah azza wa jalla tahu, dan Allah azza wa jalla mengawasi segala gerak-gerik hamba tersebut, segala gerak-gerik hamba tersebut. Dalam bahasa Arab dikatakan raqaballahu fi amrih. Raqaballaha fi amrih, yang artinya seorang hamba yang selalu merasa diawasi dan takut kepada Allah pada setiap tindakannya. Jadi kata-kata muraqabah artinya sebenarnya dari kata-kata raqaba yuraqibu, yang artinya selalu mengintai, selalu mengawasi. Nah, muraqabah ini, muraqabatullah, bahasa gampangnya selalu merasa diawasi oleh Allah. Selalu apa? Merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa taala.
Dan ini tingkatan beragama yang paling tinggi, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan tingkatan agama paling apa? Tinggi. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelma menjadi seorang laki-laki yang memakai pakaian sangat putih, bagus, indah, rambutnya tersisir rapi, hitam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada sahabat bertanya tentang Islam, iman, ihsan. Betul ya? Terkenal hadis Jibril. Terkenal juga oleh para ulama hadis ini hadis Ummus Sunnah, induknya As-Sunnah. Nah, syahid bahasan kita yang ketiga. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah Allah selalu melihatmu. Maka yakinlah Allah selalu apa? Melihatmu. Nah, inilah muraqabah nih. Ini muraqabah Bapak Ibu sekalian. Jadi tingkatan tertinggi dalam beragama ini ihsan. Orangnya disebut muhsin. Orang ketika pertama kali masuk Islam berarti dia disebut seorang muslim, kan gitu ya. Islam agamanya, orangnya muslim. Naik derajatnya setelah dia belajar rukun Islam benar, mengamalkan, tahu konsekuensinya, naik derajatnya menjadi iman, orangnya disebut mukmin. Tahu rukun iman dengan benar, tahu konsekuensinya, mengamalkan dan seterusnya, maka naik derajatnya jadi muhsin atau ihsan, orangnya disebut muhsin. Subhanallah. Jadi muraqabah ini, ihsan ini buah dari agama kita yang baik, buah dari pengamalan dari amal-amal kita yang baik. Allah Azza wa Jalla berikan muraqabah ini. Sebelum kita lanjutkan, ada satu cerita yang sangat luar biasa dari seorang guru dengan para murid-muridnya. Ketika di akhir, sebelum kelulusan, di zaman dulu subhanallah, bukan sekarang ya, gurunya ini ingin mengetes murid-muridnya. Maka diberikanlah semua muridnya satu ayam dan satu pisau. Kemudian ditugasi oleh gurunya, ini tugas kelulusan nih, ditugasi oleh gurunya apa? Kalian sembelih ayam ini di tempat yang tidak terlihat siapapun. Maka murid-muridnya ada yang nyembelih di gua, ada yang nyembelih di atas pohon, ada yang nyembelih di kamar, ada yang macam-macam. Semua murid datang mengatakan, "Ente sembelih di mana? Ada orang yang ada yang lihat nggak?" Nggak ada, jelas aku sudah melihat kanan kiri, nggak ada yang lihat. "Ente sembelih di mana? Ente sembelih di mana?" Sampai satu orang datang, ayamnya masih hidup, belum disembelih. Maka gurunya nanya, "Kenapa engkau tidak menyembelih ayam ini? Engkau tidak melaksanakan tugasku, nggak lulus engkau." "Ya Syekh, engkau menyuruh sesuatu yang mustahil." "Kenapa mustahil?" "Kalau engkau menyuruh untuk menyembelih ayam ini di tempat yang manusia tidak melihat, gampang, mudah itu. Tapi yang engkau suruh ini, perintahmu ini, menyembelih ayam ini di tempat yang tidak terlihat siapapun. Bagaimana aku bisa terhindar dari penglihatan Allah Azza wa Jalla dimanapun?" Lihat, ini subhanallah, ini ihsan nih. Maka perintahmu ini perintah yang mustahil, nggak mungkin, subhanallah. Maka dari sekian banyak murid tersebut, satu doang yang lulus ini. Dan besar luar biasa ketika seorang hamba Allah berikan satu adab, satu akhlak ini. Kenapa? Karena hamba itu akan ada dua hal pada dirinya minimal. Apa itu? Dia akan selalu berusaha memperbaiki amal salehnya. Yang kedua, dia pasti akan selalu berusaha menjauhi larangan Allah sejauh-jauhnya. Pasti dua hal minimal. Ketika orang itu punya muraqabah, dua hal ini pasti dia akan lakukan. Dia akan bagaimana caranya memperbaiki sebagus-bagusnya, sesempurna-sempurnanya amal saleh yang saya persembahkan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah selalu melihat saya. Karena Allah selalu mengintai saya. Allah Azza wa Jalla selalu mengawasi diri saya. Yang kedua,
dia akan menjauhi sejauh-jauhnya larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Karena dia yakin dimanapun, kapanpun, bagaimanapun keadaannya, Allah azza wa jalla selalu melihat dirinya dan mengawasi dirinya. Ini dua nih. Maka coba lihat diri kita masing-masing Bapak Ibu sekalian. Kalau ternyata amal ibadah kita masih tercampuri dengan riya, ingin dilihat orang, masih tercampuri dengan sum'ah, ingin amal ibadah kita ingin didengar orang, masih tercampuri dengan ujub, bangga akan diri kita, bangga akan amalan kita, maka bisa dipastikan kita jauh dari satu akhlak ini nih, muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah azza wa jalla. Kita tulis beberapa makna dari muraqabah. Yang pertama, makna yang pertama dari muraqabah, keyakinan seorang hamba, keyakinan seorang hamba. Lihat, ini muraqabah ini keyakinan, berarti yakin itu amalan apa? Hati. Keyakinan seorang hamba bahwa Allah Maha mengawasi gerak-geriknya. Keyakinan seorang hamba bahwa Allah Maha mengawasi gerak-geriknya. Dan Maha mengetahui segala sesuatu, dan Maha mengetahui segala sesuatu tentang Dia, dan Maha mengetahui segala sesuatu tentang Dia, baik lahir maupun batin, baik lahir maupun batin, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Ini diantara apa? Makna dari muraqabah. Makna yang lain, yang kedua, yang hampir sama tapi dikatakan oleh Ibnu Qayyim, ini bagus juga Masya Allah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala berkata, muraqabah, kata beliau, keyakinan dan pengetahuan yang kuat, keyakinan dan pengetahuan yang kuat yang dimiliki oleh seorang hamba, keyakinan dan pengetahuan yang kuat yang dimiliki oleh seorang hamba bahwa dia selalu berada dalam pengawasan Allah, bahwa dia selalu berada dalam pengawasan Allah. Keyakinan dan pengetahuan yang kuat yang dimiliki seorang hamba bahwa dia selalu berada dalam apa? Pengawasan Allah. Berarti ini apa? Baik dalam hal-hal yang bisa dilihat oleh manusia ataupun yang dirahasiakan oleh mereka. Betul ya? Karena keyakinan yang kuat bahwa yang dimiliki seorang hamba bahwa dia selalu merasa dalam pengawasan Allah azza wa jalla. Subhanallah. Nah, dan yang dikatakan tadi bahwa ketika seorang hamba meyakini Allah azza wa jalla Maha melihatnya, Maha mendengarnya, Maha mengetahuinya, Maha mengawasinya dan seterusnya, maka niscaya perasaan tersebut akan menjadikan dirinya memperbagus amal ibadahnya dan menjauhi segala perbuatan dosa dan maksiat, segala perbuatan dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan itulah yang namanya takwa. Takwa itu pasti dua nih Bapak Ibu. Yang pertama apa? Pasti ada dua nih takwa. Yang pertama apa? Takwa tahu? Bukan namanya takwa, bukan. Apa definisi takwa? Mengerjakan perintah Allah yang pertama, betul ya? Yang kedua apa? Menjauhi larangan Allah atau meninggalkan larangan Allah. Orang yang muraqabah, dua ini pasti kan akan benar, betul ya?
mengerjakan perintah Allah bukan hanya mengerjakan perintah Allah dia pasti akan memperbagus dan menyempurnakan dari perintah-perintah Allah ini nih. Ketika saya ibadah, bagaimana saya ibadah ini benar-benar diterima oleh Allah, pahalanya besar dan seterusnya, kan gitu ya. Dia benar-benar akan menyempurnakan satu ibadah ini kepada Allah. Ketika di hadapannya ada suatu larangan Allah Azza wa Jalla, dia akan jauhi larangan itu sejauh-jauhnya. Untuk deketin aja perasaannya takut tuh. Untuk mendekati larangan Allah itu perasaan dia takut luar biasa. Nah, ini takwa nih. Dan karena inilah kita diciptakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena inilah kita diciptakan oleh Allah. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian mana yang paling baik amalnya di antara kalian. Baik amal dalam mengerjakan perintah Allah atau amal dalam menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Inilah taqwa. Ini buah dari muraqabah yang sangat luar biasa, Masya Allah. Salah satu dari sekian banyak. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang luar biasa banyaknya. Kita akan sebutkan beberapa ayat. Di antaranya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah surat kedua ayat 235. Di ujungnya ya, jangan dari tengah. Dari kata-kata wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu anna Allah ghafurun halim. Dari ujungnya. Dan ketahuilah kata Allah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Lihat, Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, fahdharu. Dan ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Allahu Akbar, subhanallah. Kalau kita diawasi oleh CCTV 24 jam kehidupan kita, gimana kehidupan kita, Bu? Nah, 24 jam diawasi CCTV, gimana ceritanya? Hah? Mau berbuat sesuatu, waduh ada dia lagi nih. Mau berbuat sesuatu, waduh ada nih lagi. Dari segala sudut kita diawasi, kanan, kiri, depan, belakang, atas, betul ya? Mau buat sesuatu nggak bisa, 24 jam diawasi, coba gimana tuh? Padahal CCTV itu nggak bakal tahu apa yang kita omongin, betul ya? Tapi walaupun sekarang ada yang tahu, CCTV yang tahu sih. Misal CCTV itu nggak tahu. Tapi yang lebih jelas lagi apa? CCTV itu tidak akan pernah tahu apa yang ada dalam hati kita. Allah Azza wa Jalla, lihat, bayangkan, subhanallah, mengetahui apa? Ya'lamu ma fi anfusikum. Mengetahui apa yang ada dalam hatimu, dalam jiwamu, Allah tahu. Fahdharu, maka hati-hatilah, takutlah kalian kepada Allah. Ternyata kita lebih takut kepada CCTV daripada kepada Allah. Betul ya? Para ulama mengatakan apa? La taj'alil, ini perkataan luar biasa, ditulis dengan tinta emas harusnya. La taj'alillah ahwanun nadhirina ilaik. Jangan pernah engkau jadikan Allah sebagai pengawas terendah dalam kehidupanmu. Jangan pernah engkau jadikan Allah sebagai apa? Pengawas terendah dalam kehidupanmu. Jadikan Allah sebagai pengawas tertinggi dalam kehidupanmu, maka engkau akan jadi hamba Allah yang luar biasa. Barang siapa yang menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai pengawas terendah dalam kehidupannya, maka siap-siaplah keburukan akan dia lakukan banyak, luar biasa itu. Subhanallah. Ayat yang lain, Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, surah 33 Al-Ahzab ayat 51. Al-Ahzab surah 33 ayat 51. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu 'aliman halima. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. Surah Al-Ahzab juga ayat 52, tadi 51, ini 52 di ujungnya.
Wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. Subhanallah, raqib, ar-raqib nih. Dan Allah Azza wa Jalla Maha mengawasi segala sesuatu. Segala sesuatu, bayangkan subhanallah. Kalau ada satu biji-bijian tumbuhan yang tumbuh ataupun yang jatuh dari atas pohon, Allah Azza wa Jalla mengetahui dengan detail. Bagaimana dengan perbuatan kita yang sangat luar biasa mudahnya Allah mengetahuinya. Allah. Dan inilah bedanya Sang Khalik dengan makhluk. Bedanya Sang Khalik dengan apa? Makhluk. Makhluk melihat, Allah melihat. Bedanya apa? Depannya ada Maha, Pak Ustaz. Iya, saya juga tahu Maha melihat. Bedanya apa Maha melihat? Makhluk ada keterbatasan dalam penglihatannya. Kita nggak akan pernah tahu di balik tembok ini ada apa, kan gitu. Terbatas. Tapi penglihatan Allah Maha melihat, kesempurnaan, nggak ada keterbatasan. Itu bedanya tuh. Maka sangat gampang, luar biasa memahami tauhid asma wa sifat ini. Ada hakikatnya. Bahwa makhluk tidak akan pernah sama dengan Sang Khalik. Allah tabaraka wa ta'ala melihat semut yang hitam di malam yang kelam, di batu yang hitam. Bayangkan, kita udah pakai kacamata nggak kelihatan. Kenapa? Batasan. Apalagi ada min, ada plus, tambah lagi deh. Baca aja kabur tuh, subhanallah. Ini Allahu Akbar, subhanallah. Tapi keyakinan ini yang belum menghujam dalam hati kita, yang menjadikan diri kita selalu berbuat maksiat kepada Allah. Keyakinan ini yang belum masuk dan merasuk ke dalam hati kita, yang menjadikan ketika kita beribadah kepada Allah masih ada keinginan ingin dilihat orang, masih ada keinginan untuk dipuji orang dan seterusnya. Perhatikan baik-baik. Surah Al-Mu'min ayat ke-19. Ini menarik nih. Ini satu tafsiran yang sangat luar biasa tentang ini. Yang lain dalam surat Hud, saya akan sebutkan banyak ayat nih, subhanallah. Dan kita benar-benar meyakini tentang hal-hal seperti ini. Dan ini luar biasa pentingnya. Surat Hud, surat ke-11 ayat ke-5. Surat Hud, surat ke-11 ayat ke-5. Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu min. Ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu alimun bidzatis sudur. Ingatlah, kata Allah, sesungguhnya orang-orang munafik itu memalingkan dada mereka untuk menyembunyikan diri dari dia. Dia di sini Nabi Muhammad SAW. Orang-orang munafik memalingkan dada mereka untuk menyembunyikan diri daripada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Ingatlah, di waktu mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Ya, orang-orang munafik nih. Dan apa yang mereka tampakkan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui segala isi hati. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an ketika di kota Madinah nggak tahu mana munafikin. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu dari siapa? Allah Azza wa Jalla yang memberitahu kepada malaikat Jibril kasih tahu kepada Nabi SAW. Kemudian Rasul kasih tahu kepada satu orang sahabat. Siapa namanya? Sahibus sir Rasulullah, pemegang rahasia-rahasia Rasulullah. Satu orang sahabat namanya siapa? La, Hudzaifah ibnul Yaman. Cuma satu orang ini tadi yang tahu nih, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Banyak di Madinah. Ketuanya tahu, Abdullah bin Ubay bin Salul, jelas tuh. Tapi kalau setiap personnya nggak tahu, ciri-cirinya diantaranya malas sholat isya, malas sholat subuh, kan gitu ya. Ketika perang Uhud, memalingkan balik dari peperangan 300 orang, banyak luar biasa. Tapi bajunya Islam. Ini yang repot nih, duri dalam daging, betul ya? Bajunya Islam. Allah Azza wa Jalla menyebutkan nih, subhanallah, ketika mereka memalingkan dada mereka untuk menyembunyikan itu dari Nabi Muhammad SAW, Allah tahu. Allah tahu hati mereka, subhanallah. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika khalifah jadi khalifah, Umar memaksa Hudzaifah ibn Yaman
Wahai Hudzaifah, apakah namaku disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk orang-orang munafik di Madinah nih? Umar. Yang kalau logika kita, ya mustahil Umar masuk ke golongan orang munafik, betul ya? Mustahil, subhanallah. Tapi lihat bagaimana rasa takutnya para sahabat, luar biasa, masya Allah. Karena terkadang kita melakukan amal-amal orang-orang munafik dan ternyata kita nggak menyadarinya. Apa amal orang munafik contohnya? Idza hadatsa kadzaba, apabila dia berkata dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, apabila dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khan, apabila dikasih amanah dia khianat. Wa idza ghadara khasama, apabila dia bertengkar atau berselisih berlebih-lebihan, zalim. Ini antara salah satu ciri-ciri orang-orang munafik nih. Hati-hati nih kaum muslimin, ketika ngomong gampang-gampang ini begini-begini, dusta, bohong, jadi makanan dalam hidupnya dusta. Na'udzubillah. Janji ingkar. Andalannya apa? Afwan akhi. Afwan ukhti, afwan akhi. Ini salah ini. Salah besar luar biasa ini. Apalagi ketika dikasih amanah. Allahu akbar. Khianat, na'udzubillah min dzalik. Orang yang dalam hatinya ada muraqabah pasti jauh dari ini semua nih. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum Khadijah meminta untuk dilamar oleh Nabi SAW, karena Khadijah melalui perantara untuk nikah dengan Nabi SAW. Diberikan di tes Nabi SAW karena nama Rasul SAW Muhammad di kota Mekah ini luar biasa. Seorang pemuda yang sangat amanah, jujur, akhlaknya mulia luar biasa. Dites sama Khadijah. Khadijah cerdas. Khadijah yang pertama dititipkan barang dagangan ke Syam. Dititipkan apa? Barang dagangan ke Syam. Ini masalah apa berarti? Nih, fulus. Terkadang orang ketika masalah di masjid, masya Allah luar biasa. Ketika masalah fulus, hilang tuh agamanya. Betul? Sahih. Khadijah, lihat kecerdasan Khadijah kata para ulama. Menitipkan barang dagangan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar didagangkan di kota Syam, nanti kemudian bagi hasil. Itu biasa tuh di kota Mekah. Balik bagi hasil. Yang pertama, dititipkan masalah uang, bermuamalah masalah uang. Yang kedua, barang-barang yang dikasih oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan barang biasa. Jadi Khadijah disebutkan riwayat dalam sirah, barang-barang yang diberikan oleh Nabi SAW ini barang-barang apa kalau bahasa kita sekarang? Kualitas super, yang paling terbaik. Yang barang-barang ini biasanya nggak diberikan sama orang-orang lain, tapi Khadijah memberikannya kepada Nabi SAW. Berarti apa? Amanah. Betul? Amanah besar nih. Khianat nggak nih? Yang ketiga, ditemani satu orang, Maisarah. Betul ya? Untuk melihat gimana nih Nabi ketika safar. Karena ketika safar biasanya akan terlihat apa? Aslinya. 3 nih, dites. 3-3-nya lulus Nabi SAW, luar biasa. Kalau gitu jangan-jangan 3-3-nya nggak lulus itu, subhanallah ya. Pulang, Maisarah malah melihat apa? Wah, sesuatu yang luar biasa menakjubkan dari diri Nabi Muhammad SAW. Langsung Khadijah minta kepada saudaranya untuk kemudian saudara itu mengatakan kepada Rasulullah SAW untuk menikahi dirinya. Perhatikan nih. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW banyak sifat baik, di antaranya ini muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sifat ini yang ternyata jauh dari kebanyakan kaum muslimin zaman sekarang. Kalau dia punya muraqabah, nggak mungkin dia pernah korupsi itu. Nanti lihat kan zaman sekarang ramai dan seterusnya. Kalau dia punya muraqabah, nggak mungkin dia berani untuk ngambil apa kalau bahasa kita sekarang? Apa? Riswah. Apa riswah bahasa kita sekarang? Gratifikasi. Betul ya? Riswah, suap. Nggak mungkin dia berani untuk ngambil itu. Kenapa? Allah Azza wa Jalla tahu kok masalah itu. Karena terkadang yang saya katakan, dia ibadah-ibadah juga, masalah ini tetap juga jalan. Ini nggak benar ini. Harusnya ibadahnya menghalangi diri untuk berbuat maksiat, dosa ini seperti ini kan gitu.
Subhanallah. Mencari orang seperti ini nih langka luar biasa sekarang ini. Langka, subhanallah. Allahu Akbar. Syekh Muhammad Amin Syangqiti rahimahullahu taala ketika menafsirkan surat tadi, surat Hud ayat kelima, beliau mengatakan catatan penting kata beliau. Seandainya manusia, mana tadi hilang tiba-tiba? Mana? Ketahuilah tidak ada nasihat yang lebih besar dan pencegah dari kemaksiatan dan lebih efektif yang Allah turunkan dari langit ke bumi dari yang terkandung di dalam ayat-ayat yang mulia ini dan yang semisal dengannya dalam Al-Quran, yaitu kabar bahwa Allah mengetahui segala yang dilakukan makhluknya, selalu mengawasi mereka, dan tidak ada sekejap pun dari apapun yang mereka kerjakan kecuali Allah Azza wa Jalla mengawasi dan mengetahui perbuatan mereka. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini korelasi yang erat antara tujuan menciptakan langit dan bumi dengan apa? Pengertian ihsan ini. Cerita yang sangat luar biasa. Kisah ini bisa Bapak Ibu baca di Sirah Umar bin Abdul Aziz. Kitab Umar bin Abdul Aziz ini awal-awalnya, juz awal insyaallah menceritakan kisah ini nih. Karena Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala cikal bakalnya dari kisah ini sebenarnya. Kisah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu diantara kakeknya Umar bin Abdul Aziz nih. Ma'ruf, Umar bin Abdul Aziz mimpin hanya 2,5 tahun, tapi dalam kepemimpinannya nggak ada orang mau terima zakat dan sedekah. Kenapa? Karena semuanya sudah tercukupi. Bahkan zaman Umar bin Abdul Aziz, serigala tidak menerkam kambing, temenan. Saking apa? Keadilannya sudah sampai kepada para hewan. Allahu Akbar, subhanallah. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya kebiasaan ketika malam ngeronda, tapi bukan nyari maling, melihat bagaimana keadaan rakyatnya, apakah ada yang butuh bantuan dan seterusnya. Dan pada saat itu ketika beliau memegang khalifah, beliau mengeluarkan peraturan. Apa itu? Melarang susu untuk dicampur dengan air. Nggak boleh susu dicampur dengan air, nggak boleh. Harus susu aja, nggak boleh dicampur. Karena biasanya para pedagang dicampur sehingga lebih banyak dapatkan susu, kan gitu. Maka suatu malam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pergi ke daerah pinggiran kota Madinah. Kota Madinah ini bukan seperti sekarang besar, kecil zaman dulu. Zaman dulu kota Madinah itu Masjid Nabawi, ada yang mengatakan sebesar Masjid Nabawi sekarang dengan pelatarannya. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang mengatakan sebesar Masjid Nabawi pelataran sampai hotel ring 2 atau ring 3. Jadi hotel yang dekat Masjid Nabawi ring 1 tuh, ring 2, ring 3. Itu Masjid Nabawi segitu doang. Karena setiap zaman dulu setiap kota itu pasti memiliki pintu untuk masuk. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pergi ke pinggiran kota Madinah untuk apa? Untuk melihat bagaimana rakyatnya, keadaannya, ada yang butuh bantuan atau tidak, dan di antara untuk istirahat. Ketika sedang istirahat, beliau bersandar di satu tembok rumah. Qaddarallah, Allah takdirkan terdengarlah oleh beliau suara perempuan di dalam rumah itu yang memerintahkan untuk anak perempuannya, jadi ibunya berarti memerintahkan anak perempuannya untuk mencampur susu dengan air. Ternyata ini penjual susu dalamnya. Qaddarallah, takdirkan lagi istirahat, Umar dengar pembicaraan seorang ibu. Maka ibu itu mengatakan, "Oh ya anakku, campur aja hari ini, qadarullah, ternyata kita ditakdirkan dapat susu sedikit. Kita campur aja airnya dah. Kita campur susu dengan air sehingga lebih banyak kita dapatkan. Kita bisa jual besok lebih banyak." Maka anak itu mengatakan, "Bagaimana akan hendak mencampurnya wahai ibu? Amirul Mukminin Umar melarangnya tentang masalah ini." Apa kata ibunya? "Lah, Umar bin Khattab enggak ada di sini." Padahal lagi orang makin depan. Khalifah nggak ada di sini. Apa kata anak wanita yang saleh ini? "Wahai ibu, Umar memang tidak melihat dan tidak ada di sini. Bagaimana dengan Rabbnya Umar? Ihsan, muraqabah.
Bagaimana dengan Rabbnya Umar pasti melihat kita, mengetahui perbuatan kita ini. Ketika mendengar kata-kata wanita ini luar biasa, apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Pulang langsung. Jalan pulang, dia kumpulkan seluruh anak-anak laki-lakinya. Dia kumpulkan seluruh anak laki-laki, Abdullah bin Umar, Asim dan seterusnya. Ada banyak anak laki-laki Umar, yang kita tahu cuma satu biasanya, Abdullah bin Umar, betul ya? Iya. Ada banyak. Maka dikumpulkanlah anak laki-lakinya tersebut. Maka ditanya anak laki-laki tersebut, siapa dari kalian yang malam ini mau menikah? Wah, kalau kita ditanya begini gimana? Subhanallah, luar biasa. Malam-malam dibangunin tiba-tiba suruh nikah, subhanallah. Anaknya nggak ada yang mau jawab, subhanallah, bingung kan? Kok tiba-tiba ayah bangunin suruh nikah? Gimana ini? Ada apa wahai ayah ini? Ada apa? Subhanallah. Maka ayah cerita, tadi aku bertemu dengan seorang wanita yang salehah dan aku yakin dari dzurriyyah, dari rahim wanita ini insyaallah akan keluar anak-anak yang sangat luar biasa saleh. Dan ini pentingnya kalau kita ingin dapatkan anak saleh salehah, diri kita dulu kita jadikan saleh dan salehah, maka Allah azza wajalla akan jadikan anak kita apa? Saleh dan salehah. Maka ternyata salah satu anak dari Umar bin Khattab yang bernama Asim. Namanya siapa? Asim. Maka beliau mengatakan apa? Taib saya wahai ayahku yang akan menikahinya. Maka terjadilah pernikahan tersebut. Apa yang terjadi? Allah azza wa jalla takdirkan dari garis keturunan Asim ini, gak langsung nih, dari garis keturunan Asim di bawahnya lagi lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Lahirlah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang sangat luar biasa. Yang kata para ulama, Umar bin Abdul Aziz adalah orang paling zuhud sudah. Kenapa? Karena pada saat dia jadi khalifah, dunia datang kepadanya, tapi dia hempaskan dunia itu ya. Nih, muraqabatullah. Syahid dari bahasan kita, bagaimana anak wanita ini, dia bukan seorang alim loh, betul ya? Bukan ulama besar dan seterusnya, tapi Allah azza wa jalla berikan ke dalam hatinya muraqabah. Ngerasa selalu apa? Diawasi Allah, dan perasaan seperti ini harus ada dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian. Perhatikan nih, ini luar biasa pentingnya nih. Nah, kalau kita tidak melawannya, pasti apa? Hawa nafsu yang buruk pasti akan menyelimuti dari hati kita, yang dengan itu kita akan dengan mudah melakukan keburukan dan kedurhakaan kepada Allah tabaraka wa taala. Nabi SAW memberikan motivasi kepada diri kita sangat luar biasa dalam hadis-hadis yang sahih. Rasulullah SAW mengatakan, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah selalu berada di hadapanmu. Apa maksudnya menjaga Allah? Menjaga syariat Allah, menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah, menjaga batas-batasan Allah, menjaga agama Allah. Kita menjaga Allah maksudnya. Maka Allah azza wa jalla akan jaga diri kita. Secara umum Allah jaga dua dari diri kita, duniawi dan ukhrawi kita. Allah akan jaga hati kita, Allah akan jaga iman kita, Allah akan jaga ibadah kita, Allah akan jaga anak keturunan kita, Allah akan jaga harta kita seluruh, duniawi dan ukhrawi itu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan dapatkan Allah tabaraka wa taala berada di hadapanmu. Apa maksudnya? Ketika kita menjaga syariat Allah, menjaga agama Allah, batas-batasan Allah, perintah dan larangan Allah, Allah azza wa jalla pasti akan selalu membantu kita dalam segala perkara kita. Dalam riwayat lain, ta'arraf ila Allahi fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah azza wa jalla dalam keadaan senang, maka Allah akan mengenalimu engkau dalam keadaan sulit. Ketika dalam keadaan senang kita biasanya apa? Lupa dan lalai kepada Allah, betul? Ketika dalam keadaan sulit biasanya apa? Sebelum dapat kerjaan, Masya Allah jam 2 malam bisa tahajud, doa, nangis. Contoh kecil aja, betul ya? Allah azza wa jalla berikan tuh Masya Allah tuh, wala jam 2, wala jam 1, wala tidur belum, subhanallah, hilang tuh. Itu kita manusia tuh, subhanallah. Ternyata Nabi SAW mengatakan, ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah.
Kenalilah Allah dalam keadaan ketika engkau senang, lapang, dapat nikmat. Kenali Allah pada saat itu. Maka Allah Azza wa Jalla pasti akan mengenali dirimu tuh ketika engkau dalam keadaan apa? Syiddah, dalam keadaan sulit, terdesak dan seterusnya. Banyak dari kita ini subhanallah, baru kemarin ini, ketika dalam keadaan sulit malah datangnya bukan ke Allah. Ini hati-hati nih, subhanallah. Padahal ketika hamba itu dalam keadaan sulit, itu sedekat-dekatnya hamba itu kepada Allah loh. Amman yujibul muttarra idza da'ah. Lihat ayatnya. Karena ketika ini baru kemarin saya akan ceritakan nanti subhanallah bagaimana orang yang jauh dari agama Allah Azza wa Jalla. Dalam surat An-Naml ayat 62. Dalam surat An-Naml ayat 62. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Allah mengatakan, bukankah Dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya. Berarti ketika kita dalam keadaan muttar, dalam keadaan terdesak, sulit dan seterusnya, itu diantara waktu istijabah doa loh. Ini lihat ayatnya, subhanallah, betul ya? Allah mengatakan, bukankah Allah yang memperkenankan doa, yang mengabulkan doa, mengijabah doa orang-orang yang dalam kesulitan, kemudian terdesak dan seterusnya, apabila dia berdoa kepada Allah. Ini syaratnya ini nih, apabila dia meminta kepada Allah, apabila dia berdoa kepada Allah, apabila hatinya selalu bergantung kepada Allah, apabila dia ingat kepada Allah, bukan ingat kepada selain Allah. Terkadang ketika dalam keadaan terdesak, manusia menghalalkan segala cara, yang penting dapatkan ini, yang penting bisa keluar dari suatu kesulitan ini. Betul ya? Sahih ini. Karena baru kemarin subhanallah orang cerita kepada saya, Pak Ustadz, ada satu saudara saya, mungkin karena crowded masalah dunia, hutangnya di mana-mana, buka usaha kemudian nggak jalan dan seterusnya, mungkin pusing luar biasa. Datang ke masih ada famili oleh dirinya, tapi berbau-bau dukun lah bisa dikatakan. Tapi dia nggak mungkin mau disebut dukun ya. Para tidak normal biasanya. Ini tuh ya, para tidak normal itu nih. Ini pentingnya kita belajar tauhid, taunya di sini nih. Maka kemudian ketika dia datang, dia padahal orang saklek gitu. Dia datang ke sini, nih saya jujur aja nih, saya datang ke ente ini anak takut musyrik nih. Dia ngomong begitu sama orang ini. Memang anak ngapain, kata dia? Emang anak muja, ente suruh sujud sama anak, suruh muja. Memang syirik itu muja doang kan? Enggak. Ini pentingnya kita tahu masalah tauhid di sini nih. Tahu tentang apa itu kesyirikan dan seterusnya. Tayyib, dijelasin begini. Tayyib. Anda ini kena penyakit dikirim sama orang. Ini dikirim sama orang itu tahu dari mana nih orang, subhanallah. Itu aja udah ngaco kan gitu. Dikirim kenapa maksudnya? Iya, dikirim dari suatu daerah dan seterusnya, maka Anda harus berendam. Anda harus berendam di sungai yang dua ketemu begini nih. Arus satu dari sini, antum berendam di tengahnya. Buat apa sih berendam situ? Berendam aja buat ngerontokin. Tapi lihat subhanallah, kalau orang sudah terdesak, akalnya nggak main biasanya tuh. Dan dia mikir, oh cuma berendam kan nggak syirik, cuma berendam. Betul ya? Berarti kan nih, cuma berendam nggak syirik kan? Apa jawabannya coba ibu-ibu sama tanya? Boleh nggak nih rendam gini? Coba saya tanya nih, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Masuk angin. Kenapa nggak boleh? Dan ini termasuk syirik loh. Ini termasuk asyirku billah. Walaupun syirik kecil, tapi perhatikan nih, oh syirik kecil dosa kecil, salah. Syirik kecil berarti dosa apa? Besar. Kenapa ini termasuk syirik? Para ulama memberikan kaidah.
Man dhanna annahu sababan wa laysa lahu sababan li syar'i wala lil qadari fahuwa syirkul asghar. Barang siapa yang menyangka suatu ini adalah sebab, padahal satu hal ini tidak pernah disebutkan sebab secara syar'i ataupun secara qadari, akal sehat, maka ini pasti syirik kecil. Bisa difahami? Sebab itu ada dua. Ada sebab secara syar'i itu disebutkan dalam dalil Al-Quran, As-Sunnah. Dan sebab secara qadari, secara penelitian, akal sehat dan seterusnya. Ini yang kedua nih, dua-duanya. Sebab ini dua nih. Kita sakit, minum habbatus sauda. Kita sakit, minum madu. Kita sakit, berbekam. Sebab secara apa? Syar'i, disebutkan dalam dalil. Tapi hati kita pasti selalu apa? Allah yang sembuhkan, ini cuma sebab. Kan gitu ya? Ini sebab secara syar'i. Sebab secara qadari, secara akal sehat, penelitian, apa itu? Datang minum jamu, datang minum obat buat dokter, betul ya? Dan seterusnya. Ini sebab secara qadari. Sekarang saya mau tanya, berendam di dua sungai tadi itu, ada syar'inya nggak? Ada dalilnya nggak? Dalil dari mana? Cari dari mana di dalil? Subhanallah, nggak bakal ada. Umur hidup nggak bakal temu dia. Sebab secara qadari, masuk akal dan penelitian nggak? Fahadha musyrik, fahadha syirkun asghar. Ini syirik kecil berarti. Barang siapa yang menyangka satu hal ini sebab, padahal ternyata secara syar'i dan secara qadari tidak disebutkan ini sebab, maka itu syirik kecil namanya. Bisa difahami? Ini pentingnya belajar tauhid nih. Dia mengatakan, saya kan nggak muja Ustaz, saya kan nggak nyembah, saya nggak sujud sama kuburan dan seterusnya. Naam, hati ente, keyakinan ente, jadikan itu syirik. Sekarang apa bedanya seseorang ketika pakai gelang? Dia meyakini apa? Gelang ini cuma sebab. Allah yang bisa berikan saya manfaat, bisa menolak madarat. Ini cuma sebab. Pertanyaannya, secara syar'i ada nggak disebutkan gelang ini yang seperti ini bisa menjadi sebab menolak madarat, memberikan manfaat? Nggak mungkin. Secara tadi akal sehat, penelitian, ada nggak? Nggak ada, kan gitu. Maksudnya gelang zaman dulu. Maka Rasulullah SAW kan pernah menolak satu orang yang ingin masuk Islam. Kenapa? Pakai jimat. Nggak mau diterima sama Nabi, enggak. Rasulullah, kenapa engkau nggak terima ini? Inzihan, lepaskan dulu jimatnya baru masuk Islam. Ditolak sama Nabi keislamannya, bayangkan. Karena nggak ada gunanya, subhanallah, kalau dia masuk Islam ternyata masih pakai jimat, percaya ini, percaya itu, percaya kalung, percaya gelang yang akan bisa menolak madarat, memberikan manfaat. Padahal ini jelas bukan sebab secara syar'i, bukan sebab secara qadari. Itu contoh aja. Jadi ke situ-situ dia tuh, subhanallah. Maksudnya apa? Banyak kaum muslimin ketika dalam keadaan muttar, dalam keadaan terdesak, tersempit, itu menghalalkan segala cara yang penting bisa menghilangkan suatu keburukan ini. Nggak boleh ini, subhanallah. Nggak boleh, subhanallah. Contoh sakit, gitu juga kan? Gayahnya, tujuannya itu bukan supaya sembuh, bukan, salah. Kalau supaya sembuh dia akan tempuh segala cara, pasti itu halal, haram, yang penting sembuh, betul ya? Mau dibacain orang disembur kayak, mau apa kayak, yang penting sembuh Ustaz deh. Nggak boleh, subhanallah. Sebabnya benar atau tidak. Kalau ternyata salah, kesyirikan loh, nggak main-main nih, subhanallah. Nah, kok cuma syirik kecil Ustaz? Syirik kecil itu dosa besar. Banyak orang tertipu dengan kata-kata kecil nih. Syirik besar, syirik kecil, baru dosa-dosa besar yang lain di bawahnya tuh. Membunuh, berzina, minum khamar, makan riba, itu di bawah dosa syirik kecil. Di depannya ada kata-kata asyirku billah. Hati-hati ini, subhanallah. Nah, orang-orang yang muraqabah selalu merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka nggak mungkin dia pernah melakukan hal-hal seperti ini. Kenapa? Tadi dua. Dia akan selalu memperbagus dan menyempurnakan amal ibadahnya, dan dia akan selalu menjauhi larangan-larangan Allah. Bahkan kalau dia tidak tahu nih ini larangan atau bukan, hatinya sinyalnya pasti kuat. Ini kayaknya nggak boleh nih. Itu Allah Azza wa Jalla pasti akan berikan tuh, walaupun ilmunya ada. Walaupun ilmunya apa? Nggak ada. Ini kayaknya nggak boleh kayak gini nih. Secara akal sehat aja deh tadi berendam, masuk angin betul. Betul saya. Malam-malam jam 12 malam berendam apa ini? Tapi yang hebatnya orang ini tadi, para tidak normal tadi ngomong, setelah berendam ngerontokin semua, habis itu di sebelahnya ada musola, antum beribadah di situ. Jadi talbisunal haqqa bil batil, mencampurkan yang baik dengan yang apa? Buruk. Orang mengatakan, "Loh, saya habis itu suruh sholat kok, suruh ibadah kok." Iya, sebelumnya dia berbuat syirik dulu tuh.
Coba perhatikan baik-baik ini, ikhwan. Subhanallah. Seperti ini, Allah musta'an. A'udzubillahi min dzalika, sallallahu alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, "Man ardhan nas bi sakhatillah wakalahu Allahu ila nas." Barang siapa yang mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah. Bayangkan, dia cari ridha manusia dengan kemurkaan Allah. Dia melakukan hal ini, manusia ridha. Tapi gara-gara hal ini Allah jadi murka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wakalahu Allahu ila nas. Maka niscaya Allah akan menyerahkan dirinya kepada manusia. Berarti penjagaan Allah lepas dari dirinya tuh. Waman askhatan nas biridallah. Barang siapa yang membuat marah manusia karena semata-mata mencari keridhaan Allah. Ketika dia berbuat sesuatu hal nih, manusia nggak suka dengan perbuatan ini, tapi Allah ridha dengan perbuatan itu. Subhanallah. Kafahullahu mu'natan nas, maka Allah akan mencukupi dari ketergantungannya kepada manusia. Allahu akbar. Allah azza wajalla akan mencukupi ketergantungannya dari apa? Manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan buruk. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ya, di awal hadis Rasul mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ini penting nih. Bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Terkadang ada manusia-manusia yang luar biasa di hadapan manusia lain, tapi menjadi temannya syaitan ketika dalam kesendirian. Ketika dalam kesendirian, dia terjang larangan-larangan Allah itu. Perhatikan hadis yang sahih ini dari Thauban radhiyallahu anhu. Ketika Thauban radhiyallahu anhu, ini sahabat Thauban namanya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul tiba-tiba mengatakan, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanat amthalu jibali tihamah. Aku benar-benar mengetahui, la a'lamanna, lihat ada lam taukid, ada nun taukid. Aku benar-benar mengetahui, berarti maksudnya apa? Pasti akan ada nanti umatku yang akan datang di hari kiamat yang seperti ini nih. Orang-orang yang nanti datang di hari kiamat dengan membawa gunung pahala sebesar gunung Tihamah. Bayangkan, gunung Tihamah itu besar, luar biasa tuh. Tapi apa? Fayaj'aluha Allahu haba'an manthura. Ternyata pahala yang sebesar gunung Tihamah itu Allah azza wa jalla jadikan seperti debu yang berterbangan. Hancur semuanya. Habis tuh semua di hari kiamat tuh. Maka Thauban kaget luar biasa ketika mendengar Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sif lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Coba terangkan kepada kami sifat orang-orang itu seperti apa. Kasih tahu kepada kami, jangan-jangan kami termasuk sifat orang itu, kami nggak tahu, nggak sadar. Ini hebatnya sahabat nih, masya Allah. Selalu mengkaitkan dengan siapa? Dengan dirinya. Bukan kemudian ketika disebutkan ini itu emang begitu tuh dia Pak Ustaz tuh. Enggak, diri kita. Lihat Thauban nih. Coba terangkan kepada kami, sifati kepada kami seperti apa orang itu. Jangan-jangan kami termasuk di dalamnya ada sifat kita nggak tahu, nggak sadar. Bayangkan hebatnya sahabat nih. Selalu mengembalikan kepada diri-diri mereka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ama innahum ikhwanukum. Adapun mereka adalah saudara kalian. Subhanallah. Wa muslimin. Wa min jildatikum, dan dari jenis kulit kalian. Allahu akbar, manusia kaum muslimin gitu. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka mengambil salat malam sama seperti kalian mengambil salat malam. Bayangkan salat malam loh. Jangan tanya yang wajib sudah, kalau yang sunnah ini dikerjakan, luar biasa nih. Tapi luar biasanya apa? Ujungnya bahaya nih. Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Akan tetapi mereka adalah satu kaum ketika mereka dalam kesendirian, maka mereka terjang seluruh larangan Allah azza wajalla. Na'udzubillahi min dzalik, sallallahu alaihi wasallam.
Mereka suatu kaum orang-orang yang apabila mata manusia nggak tertuju kepada mereka dalam kesendirian tadi, khalwat, nggak ada orang yang lihat, intahakuha, maka mereka terjang sesuatu yang haram itu semuanya. Na'udzubillah. Hati-hati nih, hati-hati semua. Kan Rasul mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Namun dimanapun kalian berada, bagaimanapun keadaan kita, dimanapun diri kita berada, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat cerita Nabi Yusuf alaihissalam sangat luar biasa. Pada saat itu apa? Nabi Yusuf ditimpa dengan belasan fitnah itu, dengan Imra'atul Aziz, istri dari sang mulia, sang gubernur, betul ya? Tapi Allah Azza wa Jalla selamatkan Nabi Yusuf. Di antaranya punya apa? Sifat muraqabah. Nabi Yusuf termasuk orang-orang yang ikhlas ketika beramal. Allah selamatkan, di antaranya merasa selalu diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, sifat seperti ini wajib kita miliki, Bapak Ibu sekalian. Allah Azza wa Jalla mengatakan ini di antara manisnya muraqabah nih. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 56. Manisnya muraqabah nih. Kebaikan akan didapatkan ketika seseorang mempunyai sifat muraqabah. Di ujung ayat 56 surah Al-A'raf, di ujung ayat 56, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menerangkan dalam ayat ini, kata beliau, Allah menyebutkan bahwasanya rahmat Allah sangat dekat, itu secara khusus berarti dengan orang-orang yang selalu melakukan kebaikan, melakukan amal saleh. Hal ini merupakan bentuk kebaikan Rabbul Alamin yang Maha Penyayang kepada hamba tersebut. Maka wajar saja balasan demikian hanya dikaruniakan kepada orang-orang yang senantiasa berbuat baik, karena balasannya selalu sesuai dengan jenis perbuatan hamba itu sendiri. Jika perbuatan itu baik, maka balasan yang tepat adalah kebaikan. Sedangkan ketika perbuatan itu buruk, maka balasannya pun akan kesengsaraan dan keburukan. Jadi seluruhnya bergerak di atas roda keadilan. Mereka yang berbuat baik niscaya akan mendapatkan limpahan rahmatnya, sedangkan orang yang berbuat keburukan niscaya akan dijauhkan dari rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini diantara manisnya muraqabah. Allah Azza wa Jalla akan berikan rahmatnya kepada hambanya, dan dengan rahmat inilah seseorang bisa mendapatkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan sebutkan ayat-ayat yang sebenarnya ayat-ayat ini kalau bisa kita hafal, kalau bisa. Kalau nggak bisa dihafal, maka paling tidak hafal suratnya. Surat ini ayat segini, surat ini ayat segini minimal. Tapi kalau bisa dihafal lebih bagus, luar biasa. Kenapa? Ayat-ayat ini menjelaskan tentang bagaimana ketika tubuh manusia akan bersaksi nanti di hadapan Allah. Tubuh manusia, anggota badan manusia akan bersaksi di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam pengadilan Allah di hari akhirat nantinya. Maka tubuh manusia yang mereka pergunakan untuk kedurhakaan, kemaksiatan kepada Allah, ketahuilah anggota tubuhnya itu pasti akan memberatkan dirinya untuk masuk ke neraka Allah. Dan ketika tubuhnya itu dia pergunakan capeknya, letihnya untuk beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah, maka tubuhnya itu akan membantu dirinya untuk dapatkan surga Allah di hari kiamat. Yang pertama dalam surat An-Nur, surat 24, ini gampang hafalinnya nih. Surat 24 ayat 24 dan 25. Surat An-Nur surat 24 ayat 24 dan 25. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lisan, tangan dan kaki mereka
menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang mereka dahulu kerjakan di dunia. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin. Pada hari itu Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka, dan mereka tahu bahwa Allah Azza wa Jalla Maha benar dan juga Maha menjelaskan. Subhanallah, lihat, ketika lisan, tangan, kaki mereka akan menjadi saksi dari apa yang mereka kerjakan. Ketika lisan kita sering gibahin orang, lisan kita akan ngomong di hadapan Allah tuh. Ketika tangan kita ternyata sering zalimin orang atau sering berbuat dosa dengan tangan kita akan ngomong nanti di hadapan Allah. Kaki kita ternyata kita sering langkahkan ke tempat-tempat maksiat atau ke tempat-tempat yang Allah murkai, kaki kita akan ngomong nanti di hadapan Allah. Bayangkan, akan jadi saksi untuk memberatkan diri kita ketika kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah. Surat Yasin, ini ma'ruf nih. Dalam surat 36 ayat 65. Surat Yasin surat 36 ayat 65. Aywa. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allahu Akbar. Pada hari ini kata Allah, al-yawm, hari ini, yaumul qiyamah, nakhtimu ala afwahihim, kami akan tutup mulut-mulut mereka. Mungkin di dunia orang bisa bersilat lidah, bisa pintar ngomong, lepas dari hukuman. Nanti di hari akhirat Allah tutup mulut-mulut mereka tuh. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka akan berkata kepada kami, kata Allah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, begitu juga kaki mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa yang mereka dahulu kerjakan. Allahu Akbar. Subhanallah. Ketika orang pintar ngomong di atas muka bumi ini, betul ya, maka Allah Azza wa Jalla kunci mulutnya, tangannya ngomong, kakinya ngomong, semua anggota tubuhnya berbicara. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai ditanya beberapa pertanyaan. Di antaranya apa? An jismihi fima ablah, tentang jasadnya nih, anggota tubuhnya. Untuk apa dia pergunakan anggota tubuhnya di atas muka bumi ini? Allahu Akbar. Untuk maksiat, dosa kepada Allah, atau untuk beramal saleh? Yang lebih luar biasa lagi dalam surat Fussilat, surah 41 Fussilat ayat 19 sampai 22. Surat Fussilat surah 41 ayat 19 sampai 22. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Dan ingatlah ketika musuh-musuh Allah akan digiring ke dalam neraka dan mereka akan dipisah-pisahkan. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, maka pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan kulit mereka akan menjadi saksi dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Kulit, bayangkan, pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan saksi untuk meringankan masuk ke surga. Tidak. Kenapa malah engkau? Harusnya kulit ini kan milik kita, betul ya? Ternyata enggak. Anggota tubuh kita ini milik Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Kenapa engkau malah memberatkan kami untuk masuk neraka Allah? Itu maksudnya gitu. Manusia akan berkata kepada kulitnya masing-masing. Bayangkan, subhanallah. Dan Allah takdirkan pada saat itu ternyata kulit dapat berbicara yaumul qiyamah. Qalu, maka kulit menjawab, antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai'. Allah yang telah menjadikan diriku dapat berbicara, yang telah menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Bayangkan, subhanallah.
Wa huwa khalaqakum awwala marrati wa ilaihi turja'un. Dan dialah yang menciptakan kalian yang pertama kali dan hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Dan kalian tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulit kalian terhadap diri kalian sendiri. Subhanallah. Walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Bahkan kalian mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kalian lakukan. La haula wala quwata illa billah. Maka barang siapa yang menjadikan anggota tubuhnya untuk bermaksiat kepada Allah, siap-siaplah anggota tubuhnya akan menjadi musuh yang nyata bagi diri di hari kiamat nantinya. Barang siapa yang berbuat kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan anggota tubuhnya, dan pasti dengan anggota tubuhnya, nggak mungkin tidak, subhanallah, maka siap-siaplah anggota tubuh tersebut akan memberatkan dirinya untuk masuk ke neraka Allah Azza wa Jalla. Padahal ternyata kita menyangka anggota tubuh kita punya kita yang akan meringankan kita. Salah ternyata. Subhanallah. Nah, ini disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam ini. Dan terakhir saya akan bacakan hadis yang sahih dari Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika kami sedang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tertawa, kata Anas bin Malik. Beliau tiba-tiba tertawa. Lantas Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, tahukah kalian apa yang menyebabkan aku tertawa? Maka para Rasul mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul lebih tahu jelas. Maka beliau bersabda, min mukhatabatil abdi rabbahu, perbincangan seorang hamba dengan Rabbnya. Perbincangan seorang hamba dengan Rabbnya ini jadikan Nabi SAW tertawa, tersenyum. Yaqul, ya Rabbi, alam tujirni minadh-dhulm. Hamba itu berkata kepada Allah, wahai Rabbku, mengapa engkau telah melindungiku dari kezaliman? Bukankah engkau telah melindungiku dari kezaliman? Qal yaqul, maka Allah Azza wa Jalla menjawab, bala, betul. Qala fa yaqul fa inni la ujizu ala nafsi. Subhanallah. Maka kemudian hamba itu mengatakan, sungguh aku tidak membolehkan bagi diriku melainkan menjadi saksi atasku. Jadi maksudnya apa? Yang lain saya nggak percaya, jadi saksi diriku nih di hari kiamat nanti. Karena dia akan menyangka dirinya, anggota tubuhnya akan apa? Membela dirinya di hari kiamat. Paham? Anggota tubuhnya ini akan jadi yang lain saya nggak percaya ya Allah. Bukankah engkau tidak zalim kepada aku? Betul, kata Allah. Taib, yang lain saya nggak percaya, anggota diri saya saja yang saya percaya nih. Orang ini masih mau ngeles, subhanallah, di hari kiamat, subhanallah. Maka kemudian apa? Fayaqul kafa bi nafsika al-yawm 'alaika shahida wa bil kiramil katibin shuhuda. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, cukuplah diri sendiri pada hari ini sebagai saksi atasmu. Itu dirimu sendiri menjadi saksi atas dirimu sendiri, cukup itu. Wabil kiramil katibina syuhuda. Maka disebutkan fayukhtamu ala fihi, maka ditutup mulutnya, dikunci mulutnya oleh Allah tabaraka wa taala. Fayuqalu li arkanihi, maka Allah azza wa jalla berkata kepada anggota tubuhnya, intiqi, bicaralah kalian, coba bicara nih. Semua anggota tubuh kita akan bicara, bayangkan, subhanallah. Bicara kalian, intiqi, kata Allah, bicara kalian. Karena orang tersebut nggak mau percaya kecuali siapa? Dirinya. Bicara kalian. Qal fatantiqu bi a'malihi, maka setiap anggota tubuh mengatakan dengan amal yang telah diperbuatnya. Mata ngelihat apa, telinga mendengar apa, lisan ngomong apa, tangan berbicara, tangan berbuat apa dengan tangan, kaki melangkah kemana, semua berbicara dengan amal yang telah orang ini lakukan di dunia. Allahu akbar. Qal thumma yukhalla bainahu wa bainal kalam. Lantas apa? Tibalah waktunya ia diperbolehkan untuk bicara. Maksudnya apa? Mulutnya kan dikunci, betul ya? Sekarang mulutnya kemudian dibuka sama Allah. Setelah seluruh anggota tubuhnya ngomong, mata ngomong ini, lisan ngomong ini, telinga ngomong ini, dan seterusnya. Sekarang mulutnya buka, kata Allah. Silakan. Qal
fayaqulu bu'dan lakunna wa suhqan. Maka kemudian apa? Mulutnya ketika berbicara mengatakan kurang ajar, bahasa kita seperti itu. Wah, luar biasa. Suhqan, celaka diriku. Bukankah kalian malah membelaku? Subhanallahiladzim. Mulutnya akan ngomong seperti itu. Allahu akbar. Fa'an kunna kuntu unadilu. Subhanallah. Maka ternyata itu menjadikan apa? Kesialan, keburukan kepada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla, takutlah kepada Allah, jadikan sifat muraqabah ini ada pada diri kita. Karena terkadang sifat muraqabah ini sering hilang dalam diri kita, terutama waktu-waktu terdesak dan seterusnya. Menjadi hamba Allah yang bertakwa, maka harus mempunyai satu sifat ini, yaitu muraqabatullah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan tentang muraqabah ini. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan sifat muraqabah ini kepada kita semua. Allahumma amin.